Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai masalah puasa. Telah kita terangkan dan telah kita kaji dalam kajian kita yang lalu hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk kesempatan kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang disunatkan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Imam Abi Suja, beliau berkata bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya'a, dan disunahkan dalam berpuasa 3 hal. Ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. Wa ta'khirus suhuri, dan mengakhirkan sahur. Wa tarkul hujri, dan meninggalkan perkataan yang jelek. Ini 3 hal yang disunnahkan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensunahkan kepada kita puasa-puasa yang lain seperti puasa sunnah, seperti puasa pada hari Arafah, dan puasa-puasa lain yang sunnah. Dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak bisa menjalankan ibadah ini 100% benar dan 100% bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tabiat daripada manusia adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa adab atau beberapa kesunatan yang kita jalankan, yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan berpuasa, sehingga puasa kita bisa semaksimal mungkin, bisa menjadi puasa yang mendekati sempurna seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Imam Abi Suja menyebutkan kepada kita beberapa hal yang disunahkan atau beberapa tata krama yang seharusnya kita lakukan ketika kita melakukan puasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Hal-hal yang disunahkan bagi orang yang dalam keadaan berpuasa seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja tadi, yang pertama adalah ta'jilul fitri, mempercepat untuk berbuka. Jadi disunahkan bagi orang yang berpuasa, kalau memang sudah yakin bahwasanya sekarang sudah masuk waktu maghrib, untuk cepat-cepat berbuka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Yang artinya manusia akan selalu dalam keadaan baik selagi mereka mempercepat untuk berbuka. Jadi memang ibadah puasa adalah ibadah yang telah ditentukan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ke orang yang berpuasa lebih lama. Saya misalnya puasa itu dimulai dari masuknya waktu subuh dengan terbitnya fajar shadiq dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Kalau matahari sudah benar-benar tenggelam, maka seharusnya orang yang berpuasa cepat-cepat untuk berbuka. Ini adalah yang dituntun, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diperbolehkan, misalnya ada orang yang berlagak sombong, saya ingin berpuasa lebih banyak, saya lebih kuat lagi, saya ingin berpuasa nanti sampai masuk adzan Isya. Itu semuanya adalah
tidak diperbolehkan. Tidak sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah yakin benar bahwasanya waktu maghrib telah masuk, yakin benar bahwasanya matahari telah tenggelam, maka disunahkan untuk secepatnya melakukan berbuka sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah." Manusia akan selalu dalam keadaan kebaikan selagi mereka mempercepat untuk berbuka. Dan untuk berbuka ini yang afdol, yang utama adalah dengan memakan buah rutab. Buah rutab itu adalah buah kurma yang masih muda. Kalau tidak menemukan buah rutab, maka berbuka dengan memakai buah kurma yang sudah tua. Kalau tidak menemukan buah kurma, maka cukup sebagai ganti kurma, sebagai ganti rutab kita meminum seteguk air. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yafturu qabla ayyusalliya ala rutabatin fa illam yakun fa ala tamaratin fa illam yakun hasawatin min ma'in, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan berpuasa, beliau berbuka terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat maghrib, berbuka dengan memakan beberapa biji buah rutab. Kalau beliau tidak menemukan beberapa biji rutab, maka beliau sebagai gantinya rutab, beliau makan buah kurma yang sudah tua. Dan jika beliau tidak menemukan buah kurma, maka beliau minum seteguk atau minum beberapa teguk air. Ini adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semestinya kita anut dan kita laksanakan sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah masuk waktu maghrib, setelah benar-benar kita yakin bahwasanya waktu maghrib telah masuk, maka kita cepat-cepat berbuka. Setelah berbuka secukupnya baru kita mengerjakan sholat maghrib. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua yang disunahkan ketika kita melakukan puasa adalah as-sahur, yaitu makan sahur. Makan sahur. Kalimat sahur ini mempunyai arti makanan yang dimakan ketika waktu sahur. Ketika waktu sahur. Jadi makan sahur hukumnya adalah sunnah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tasakharu fa inna fis sahuri barokah." Makanlah sahur kamu semuanya, karena dalam makanan sahur itu terkandung berkah. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita makan sahur terlebih dahulu sebelum kita puasa. Hikmah dari disunahkannya untuk makan sahur agar kita bisa kuat untuk puasa. Meskipun dia kuat misalnya berpuasa dengan tidak makan sahur, tapi itu tidak baik. Tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah sebelum kita memulai puasa, kita makan sahur terlebih dahulu agar pada siang harinya tubuh kita bisa stabil, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa terganggu dengan puasa yang telah kita lakukan. Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wasta'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar." Yang artinya, sahurlah kamu sekalian untuk membantu kamu agar kuat untuk berpuasa pada siang harinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita, telah memberikan wejangan kepada kita. Beliau mengatakan, kalau kamu mau puasa, maka sahurlah terlebih dahulu. Agar apa? Agar tubuh kamu tidak lemas. Agar kamu bisa kuat untuk berpuasa. Agar kamu bisa beribadah pada siang harinya. Kamu tidak lemas dan bisa mencari nafkah untuk keperluan keluarga kamu, anak istri kamu. Sehingga aktivitas kita sehari-hari tidak terganggu dengan puasa yang kita lakukan.
Cuma sahur ini, makan sahur ini, waktu sahur dimulai dari pertengahan malam. Jadi waktu sahur ini disunahkan pada waktu pertengahan malam. Jadi seandainya orang sahur setelah salat Isya, ya, setelah salat Isya jam 8 malam sudah sahur. Lah ini tidak dinamakan sahur. Sahur itu waktu sunnahnya dimulai ketika pertengahan malam, jam 1 malam. Itu sudah masuk waktu sahur. Sudah masuk waktu sahur. Dan keutamaan atau kesunatan sahur ini tidak harus makan banyak. Meskipun makan sedikit, tapi kalau diniati untuk sahur, sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahur ini tidak perlu kok makan banyak sekali. Seandainya dia tidak mempunyai makanan banyak, cukup makan sedikit. Seandainya tidak mempunyai sesuatu yang bisa untuk dimakan sahur, cukup juga untuk minum beberapa teguk air. Cukup kalau memang diniati sebagai sahur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tasahharu walau bi jur'ati ma'in." Yang artinya, sahurlah kamu meskipun dengan seteguk air. Yang penting jangan sampai kamu puasa tidak sahur. Usahakan sahur meskipun dengan seteguk air saja. Karena sahur ini adalah sebagai pembantu agar kita kuat untuk beribadah puasa pada siang harinya. Sahur disunahkan. Dan disunahkan pula untuk mengakhirkan sahur. Jadi disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi memang sahur ini waktunya adalah masuk ketika sudah masuk pertengahan malam, yaitu kira-kira jam 12 atau jam 1. Tapi yang lebih baik adalah kita mengakhirkan sahur tersebut. Kita mengakhirkan sahur tersebut. Sebagaimana hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur." Yang artinya, umatku akan selalu dalam keadaan baik selagi mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi perlu digarisbawahi, dalam mengakhirkan sahur ini jangan sampai kok diakhirkan sekali sehingga adzan subuh sudah dikumandangkan dia masih makan, jangan. Tapi kita selesai makan sahur kira-kira 10 menit atau kira-kira seperempat jam sebelum masuk waktu subuh. Maka di Indonesia, ya, di sana ada yang namanya imsak, ya. Imsak ini adalah sudah, kalau sudah imsak ya sudah, jangan sampai makan, siap-siap untuk mengerjakan salat subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Falamma faragha min suhurihima qama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasalna. Faqulna li Anas kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dhukhulihima fis shalah. Qala qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayatan. Yang artinya sahabat Anas ini adalah salah satu sahabat yang khidmah atau yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pembantu Rasulullah ketika beliau sudah umur 10 tahun, masih kecil, sama ibunya disuruh untuk mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu yang mempersiapkan makan Rasulullah, yang mempersiapkan segala keperluan Rasulullah. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur bersama seorang sahabat beliau, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Kemudian setelah mereka berdua sahur, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu setelah sahur terus beliau pergi ke masjid untuk menjadi imam, untuk sholat berjamaah bersama para sahabat. Sahabat Anas ditanya, berapa kira-kira waktu antara selesainya sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya waktu sholat subuh itu berapa? Kan dulu kan tidak ada jam. Maka beliau mengatakan
Kira-kira waktu antara selesainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahur dan masuknya waktu subuh itu kira-kira waktu cukup untuk membaca 50 ayat. Untuk membaca 50 ayat. Kalau kita hitung sekarang itu kira-kira 10 menit di antara waktu selesainya sahurnya Rasulullah dengan masuknya waktu sholat subuh. Jadi mengakhirkan sahur hukumnya adalah sunnah. Sahur sendiri sunnah, tapi sunnah lagi untuk diakhirkan. Dan arti diakhirkan ini jangan sampai diakhirkan pas selesai sahur langsung adzan, bukan. Tapi kita kasih waktu jarak antara selesainya sahur kita dengan masuknya waktu subuh kira-kira 10 menit atau 15 menit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Anas, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesunatan yang kedua. Kesunatan yang ketiga, seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suci, adalah tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan yang jelek atau perkataan yang kotor. Seperti apa? Seperti mencela, seperti berdosa, bohong, seperti menggunjing orang lain, atau seperti adu domba. Juga menjaga diri dari segala syahwat. Jadi ini adalah sunnah. Seperti apa? Seperti melihat perempuannya bukan mahramnya, atau mendengarkan sesuatu yang berdosa. Ini tidak diperbolehkan. Memang perlu digarisbawahi, meninggalkan perkataan yang jelek dan perkataan yang kotor, seperti mencela, berbohong, menggunjing orang, mengadu domba, ini wajib untuk ditinggalkan. Tapi dalam keadaan berpuasa, kewajiban ini lebih wajib lagi. Karena apa? Karena kalau kita mengerjakan hal-hal tersebut, hal-hal ini akan membatalkan pahala puasa kita. Akan menghapus pahala puasa kita. Di samping kita kena dosa menggunjing orang, dan dosa mencela orang, juga dosa berbohong. Di samping kita kena dosa, juga hal-hal tersebut akan menghapus pahala daripada puasa yang kita lakukan. Maka dalam keadaan berpuasa, kita harus lebih untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Jadi saya ulangi lagi, hal-hal ini memang diharamkan, tidak boleh kita lakukan. Tapi dalam keadaan berpuasa lebih diharamkan lagi. Dalam keadaan tidak berpuasa, kita mendapatkan dosa untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, dalam keadaan berpuasa, selain kita mendapatkan dosa, puasa kita tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Maka hal-hal seperti ini harus kita jauhi ketika kita berpuasa. Seperti apa? Mencela, berbohong, menggunjing orang, mengadu domba. Juga harus kita menjaga diri dari segala sesuatu yang menjerumuskan kita kepada kesyahwatan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan mengerjakan kebohongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dia pahala atas apa yang telah dia lakukan dengan meninggalkan makanannya dan minumannya. Tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Yang artinya, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Dan banyak sekali orang-orang yang bangun mengerjakan ibadah pada malam harinya tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan kecuali lelah dan capek. Maka hal-hal yang seperti ini, kemaksiatan-kemaksiatan yang seperti ini yang bisa melebur atau menghapus pahala puasa kita harus kita jauhi ketika kita berpuasa.
ketika kita berpuasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan hal-hal yang seperti ini, seperti hibah, menggunjing orang, namimah, mengadu domba, syatem, mencela orang lain, kadzib, berkata bohong, hal-hal ini menurut sebagian ulama bisa membatalkan puasa. Bukan cuma membatalkan puasanya saja, bukan cuma membatalkan pahala puasa saja, tapi juga membatalkan puasa itu sendiri. Dan ini adalah pendapat yang dinukil dari Imam Auza'i. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika dalam keadaan berpuasa, kita harus benar-benar waspada dengan diri kita, jangan sampai terjerumus dan melakukan dosa-dosa seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Termasuk hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Jadi 3 hal ini adalah hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Di sana ada hal-hal lain yang disunahkan ketika kita dalam keadaan berpuasa yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Termasuk hal-hal tersebut adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar sebelum fajar. Memang kalau ada orang yang junub pada malam harinya, maka dia tidak wajib untuk mandi seketika itu juga. Diperbolehkan meskipun dia dalam keadaan junub untuk makan, terus sampai masuk waktu subuh dia belum mandi, diperbolehkan. Tapi ini makruh. Yang lebih baik kalau orang tersebut dalam keadaan berpuasa, kalau punya jinabat, maka usahakan untuk mandi sebelum datang waktunya sholat subuh. Meskipun hal tersebut diperbolehkan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin summa yaghtasilu wa yasum. Diriwayatkan bahwasanya seperti disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau dalam keadaan junub, ketika beliau berpuasa, masuk waktu puasa. Jadi malamnya beliau junub terus belum mandi sampai masuk waktu subuh terus beliau mandi terus meneruskan puasanya. Jadi meskipun ini diperbolehkan tapi dimakruhkan ya, dimakruhkan. Maka kalau ada orang yang junub misalnya terus mau berpuasa, diusahakan sebelum masuk waktu subuh, sebelum mulai puasa dia mandi terlebih dahulu sehingga masuk puasa dia telah bebas dan tidak menanggung hadas besar lagi. Begitu juga seperti hal tersebut kalau ada orang yang misalnya haidnya terputus. Misalnya dia telah punya haid terus pada malam harinya misalnya jam 4 sebelum subuh misalnya dia haidnya terputus. Maka dalam keadaan seperti ini disunahkan dia untuk mandi, jangan sampai mandi setelah masuknya waktu sholat subuh. Setelah waktu sholat subuh. Begitu juga orang yang punya nifas misalnya, kalau nifasnya bersih dari nifas sebelum subuh maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, disunahkan untuk mandi sebelum masuknya waktu subuh. Tapi seandainya dia tidak ada kesempatan, misalnya dia haidnya terputus pada jam 4, terus nanti kalau saya mandi terlebih dahulu akan masuk waktu subuh belum makan, maka boleh dia makan terlebih dahulu. Nanti setelah makan dia mandi untuk menghilangkan hadas besarnya. Boleh, cuma diusahakan kalau bisa masuk waktu puasa kita sudah tidak menanggung hadas lagi. Termasuk hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah meninggalkan berbekam. Hijamah kalau bahasa Arabnya. Kita jangan sampai melakukan bekam ketika kita dalam keadaan puasa. Karena hijamah atau berbekam ini akan membuat badan kita lemah, karena diambil darahnya, otomatis kalau diambil darahnya maka tubuh kita akan loyo dan dikhawatirkan kita tidak bisa menyempurnakan puasa kita. Maka dari itu kalau dalam keadaan berpuasa jangan sampai kita melakukan berbekam, karena hal ini bisa melemahkan tubuh kita dan dikhawatirkan kita tidak bisa meneruskan puasa yang telah kita lakukan. Juga disunahkan lagi untuk meninggalkan mencicipi makanan. Memang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, bagi ibu-ibu yang sedang masak untuk mencicipi makanan, tapi diusahakan jangan sampai makanan tersebut masuk ke dalam tenggorokannya. Mencicipi saja boleh,
Tapi yang lebih utama jangan sampai mencicipi makanan. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti makanan yang masuk ke dalam tenggorokan, sehingga puasa yang dia lakukan menjadi puasa yang batal. Karena masuknya sesuatu ke dalam rongga mulut. Ya. Hal yang lain yang disunahkan ketika kita berpuasa adalah untuk berdoa ketika kita berbuka. Berdoa ketika berbuka itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu disunahkan untuk berbuka disunahkan untuk berdoa ketika dia berbuka. Karena doa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ketika waktu berbuka itu termasuk doa yang mustajabah, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa saja, minta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada doa yang ma'thur. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berbuka puasa. Doa ini bunyinya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dhahabat dhama wa batallat al-uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tapi kalau tidak bisa doa pakai bahasa Arab, yang boleh doa pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Yang penting waktu berbuka ini adalah salah satu waktu yang mustajabah. Waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang berpuasa kalau berdoa pada waktu tersebut. Hal lain yang disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah memberi makan untuk berbuka, atau dalam bahasa Arabnya iftarus shaim, memberi makan untuk orang berbuka. Yaitu dengan cara memberi makan untuk berbuka, baik itu memberikan makan atau memberikan kurma atau memberikan seteguk air. Yang penting air ini adalah air yang pertama kali diminum sebelum minum apa-apa dan sebelum makan sesuatu pun. Air ini adalah air yang dibuat untuk berbuka oleh orang tersebut. Kurma ini adalah kurma yang pertama kali dimakan sebelum makan apa-apa untuk berbuka. Ini namanya iftarus shaim. Dan orang yang mengadakan iftar shaim, memberi makan untuk berbuka, ini pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar sekali. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa kurang sama sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi." Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Yang artinya barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Dan pahala untuk orang yang berpuasa tadi tidak kurang sedikit pun. Dan ini adalah termasuk fadilah atau keutamaan yang sangat besar sekali bagi orang yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Anda tidak capek-capek berpuasa, tapi Anda dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Kalau Anda berpuasa Ramadan, kalau Anda memberikan makan untuk berbuka bagi orang 100 orang, berarti Anda mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. Jadi ini adalah fadilah atau keutamaan yang sangat besar sekali yang kita usahakan untuk bisa kita lakukan. Dan seperti yang saya terangkan tadi, kita harus memberikan makan yang banyak. Meskipun memberi seteguk air, yang penting air ini adalah air yang pertama kali masuk ke dalam mulut orang yang berpuasa tadi untuk berbuka, maka dia mendapatkan pahala iftarus shaim. Iftarus shaim. Terus sesuatu yang disunahkan lagi adalah dalam keadaan kita berpuasa adalah kasratus shadaqah, memperbanyak melakukan sedekah. Memperbanyak melakukan sedekah, karena sedekah yang dilakukan ketika orang tersebut dalam keadaan berpuasa, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk sesuatu yang disunahkan ketika kita berpuasa Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak tadarrus. Memperbanyak tadarrus. Jadi kalau dalam keadaan bulan Ramadan, kita usahakan memperbanyak menghatamkan Quran.
Juga termasuk sesuatu yang disunahkan ketika bulan Ramadan adalah iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid juga termasuk sesuatu yang disunahkan ketika pada bulan Ramadan, apalagi iktikaf pada malam-malam 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan untuk pembahasan iktikaf ini akan kita bahas dalam bab tertentu, dalam bab khusus yang membahas mengenai masalah iktikaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah fa ayyus shadaqati afdhal? Qala shadaqatun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau mengatakan shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ini adalah termasuk sedekah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya malaikat Jibril pada bulan Ramadan selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan tadarus membaca Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti memperbanyak membaca Al-Qur'an, tadarus ini disunahkan pada bulan Ramadan. Jadi tadarus dan membaca Al-Qur'an disunahkan untuk kita lakukan setiap hari. Jangan sampai setiap hari kita kosong tidak membaca Al-Quran, tapi khusus pada bulan Ramadan sunnah untuk diperbanyak, baik membaca Al-Quran dengan hafal tanpa melihat di mushaf atau dengan melihat mushaf. Tapi membaca dengan melihat mushaf itu pahalanya lebih banyak, lebih afdol daripada menghafal tanpa melihat mushaf, kecuali kalau memang orang tersebut dengan menghafal ini hafalannya akan tambah kuat misalnya, atau dia lebih khusyuk kalau membaca tanpa melihat mushaf, maka membaca seperti ini lebih afdol daripada membaca langsung dari mushaf. Di sana ada beberapa hal yang dimakruhkan kalau orang tersebut dalam keadaan berpuasa. Apa saja? Jadi hal-hal yang disunahkan tadi kalau tidak dilakukan dan ditinggalkan termasuk menjadi hal yang dimakruhkan. Jadi segala yang disunahkan yang telah kita bahas tadi kalau tidak dilakukan maka menjadi hal yang makruh. Misalnya mengakhirkan berbuka atau sahur lebih cepat, jam 1 sudah sahur, atau berbuka setelah salat Isya. Ini termasuk sesuatu yang dimakruhkan, Juga mengunjing orang dan yang lainnya adalah termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Juga dimakruhkan untuk sikatan atau memakai siwak pada bulan Ramadan setelah waktu sholat zuhur. Tadi setelah waktu zawal dimakruhkan untuk memakai siwak atau memakai sikat gigi menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Meskipun ulama yang lain, ulama mazhab yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tetap disunahkan untuk melakukan siwak meskipun dalam keadaan berpuasa, dan qaul ini adalah yang dipilih oleh Imam Nawawi. Akan tetapi untuk mazhabnya Imam Syafi'i sendiri, siwakan pada siang hari setelah zawal, setelah masuknya waktu zuhur itu makruh. Juga dimakruhkan untuk mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Dimakruhkan juga bagi orang yang berpuasa untuk memperkeras dalam berkumur dan dalam istinsyaq. Jadi kalau dalam keadaan berpuasa, ya berkumurnya lembut-lembut saja atau jangan keras-keras dalam berkumur, nanti ditakutkan air akan masuk ke dalam tenggorokan kita sehingga puasa kita menjadi puasa yang batal. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Kita alhamdulillah bisa mengkaji sesuatu yang disunnahkan ketika kita melakukan puasa, dan insyaallah dalam kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai puasa-puasa yang diharamkan dan puasa-puasa yang dimakruhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa bersua kembali dalam kesempatan yang akan datang. Sebelum kita menutup kajian kita, ini ada pertanyaan
ada pertanyaan dari seorang pendengar kita. Pertanyaan ini mengenai masalah haji ya. Masalah haji memang pada saat ini adalah saat atau musim-musim haji, banyak orang yang haji ke Mekah. Di sini pertanyaannya bunyinya, pertanyaan dari pendengar setia kita ini bunyinya, syarat rukun haji, apa syarat rukun haji? Terus yang dimaksud dengan membayar dam, yang dimaksud dengan membayar dam ini apa? Apakah saya harus membayar dam ketika saya haji? Nah, ini beliau menanyakan masalah syarat rukun haji. Haji adalah salah satu rukun Islam. Haji adalah salah satu rukun Islam, tapi tidak semua orang berkewajiban untuk haji. Siapa orang yang berkewajiban untuk haji? Orang yang berkewajiban untuk haji adalah orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya haji. Syarat wajibnya haji itu apa? Akan saya sebutkan dengan secara ringkas karena waktunya mungkin tidak cukup. Yang pertama, syarat haji, syarat wajibnya haji adalah Islam. Orang tersebut harus orang Islam. Yang kedua, orang tersebut adalah orang berakal. Yang ketiga, orang tersebut adalah orang yang sudah baligh. Yang keempat, orang tersebut adalah orang yang hurriyah, orang yang merdeka. Yang kelima, termasuk syarat haji adalah aman, jadi amnut thoriq. Yani perjalanannya bisa ditempuh dengan aman tanpa ada halangan. Yang keenam adalah istito'ah. Nah, yang dimaksud dengan istito'ah ini apa? Istito'ah adalah mampu. Istito'ah ini adalah mampu, seandainya dia mampu untuk membayar ONH, juga mempunyai uang yang cukup bagi keluarga yang dia tinggalkan ketika dia berangkat haji. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan ini, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengerjakan haji. Yang pertama syaratnya adalah Islam, berakal, baligh, kemudian merdeka, keadaan aman, jalannya aman, terus istito'ah. Dan yang dimaksud dengan istito'ah di sini adalah orang tersebut mempunyai atau mampu untuk membayar ONH, juga mempunyai uang cukup untuk biaya keluarga yang dia tinggalkan ketika dia berangkat haji, juga dia mempunyai uang yang cukup untuk kebutuhan dia ketika dia berada di Mekah. Juga dia adalah orang yang bisa naik kendaraan dan tidak berbahaya baginya. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini, berarti dia adalah orang yang berkewajiban untuk beribadah haji. Adapun syarat sahnya haji, adapun untuk syarat sahnya haji, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah tamyiz, orang tersebut adalah orang mumayyiz, yang ketiga adalah orang tersebut harus ihram dari mikot, baik mikot zamani atau mikot makani. Baik mikot zamani atau mikot makani. Yang keempat adalah orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Ini adalah mengenai syarat sahnya haji. Dan insya Allah untuk pembahasan haji ini akan kita bahas secara terperinci setelah selesai pembahasan kita mengenai pembahasan masalah puasa. Adapun untuk apakah saya harus membayar dam ketika saya haji besoknya? Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat luas sekali. Di sana ada hal-hal, ada sesuatu yang mana bila seseorang yang dalam keadaan haji mengerjakan sesuatu tersebut, dia akan kena dam. Dan dam ini macam-macam, banyak sekali, dan waktunya mungkin tidak cukup untuk kita terangkan dalam waktu yang sangat sempit. Jadi dam itu adalah kalau orang tersebut mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam ihram, seperti memotong kuku atau mencukur rambut atau pakai wangi-wangian. Juga dam ini terkena harus dibayar oleh orang yang meninggalkan kewajiban. Misalnya bagi orang yang meninggalkan mulai haji tidak dari mikotnya, misalnya, atau orang yang tidak mengerjakan salah satu kewajiban haji, maka orang tersebut akan berkewajiban untuk membayar dam. Dan insya Allah masalah haji ini akan kita telaah, akan kita kaji dengan lebih luas lagi kalau kita sudah menyelesaikan kajian kita dan pembahasan kita mengenai masalah puasa. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sehingga ilmu kita bisa menjadi ilmu yang manfaat. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayaj'alana mimman yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.